Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Agro Literasi. Ya, pada video kali ini kita akan men-share informasi mengenai kegiatan beternak entok. Pada video kali ini kita akan membahas setidaknya ada dua alasan ya, ada dua alasan mengapa kita harus menerapkan pakan alternatif pada ternak entok. Ya, sebagaimana kita pahami bahwa pakan merupakan salah satu modal yang dikeluarkan cukup banyak dibanding faktor-faktor modal yang lain pada kegiatan beternak entok. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang dua alasan mengapa kita harus menerapkan pakan alternatif pada ternak entok. Sebagaimana kita pahami bahwa saat ini setiap saat harga pakan pabrikan ya yang kita bisa dapatkan di pasaran itu setiap saat harganya semakin melambung, yaitu diakibatkan oleh harga bahan-bahan baku untuk pembuatan pakan pabrikan yang semakin hari semakin mahal. Ya, jadi untuk bisa mengatasi hal tersebut, salah satu hal yang kita lakukan adalah dengan melakukan penerapan pakan alternatif sebagai campuran atau salah satu komposisi pada pakan entok yang kita berikan. Alasan yang pertama, mengapa kita harus menerapkan pakan alternatif, itu adalah tentunya untuk bisa menghemat biaya pakan. Sebagaimana yang kita bahasakan pada awal tadi bahwa harga pakan entok semakin lama semakin mahal. Ya, jadi dengan menggunakan pakan alternatif setidaknya kita bisa memangkas biaya pakan yang kita keluarkan dari kegiatan beternak entok, di mana sebagian besar pakan alternatif yang kita berikan pada ternak entok itu umumnya bisa kita dapatkan dengan harga yang murah, dan bahkan sebagian besar itu bisa kita dapatkan secara gratis di lingkungan sekitar kita. Ya, jadi sekali lagi alasan yang pertama itu adalah dengan pakan alternatif otomatis bisa mengurangi biaya pakan yang kita keluarkan, sehingga tentunya nanti bisa memaksimalkan keuntungan yang kita dapatkan dari kegiatan beternak entok ini, baik untuk kegiatan pembesaran maupun kegiatan pembibitan. Sedangkan yang kedua, alasan kita harus menggunakan pakan alternatif itu adalah bahwa entok merupakan ternak unggas yang memiliki porsi makan yang cukup besar apabila kita bandingkan dengan jenis-jenis unggas yang lain. Sehingga dengan demikian, maka ternak entok setiap saat harus selalu merasa kenyang. Ya, sehingga dengan demikian, apabila kita hanya mengandalkan pakan-pakan yang kita beli, ya, jadi kita kembali lagi ke poin yang pertama tadi, tentunya harganya tentu cukup mahal. Tentunya semakin banyak pakan yang kita berikan kepada ternak entok, maka semakin besar biaya yang kita keluarkan. Ya, sehingga dengan demikian, pakan alternatif merupakan solusi untuk hal tersebut. Ya, dimana apabila rasa lapar muncul pada entok, itu biasanya mereka muncul sifat kanibalisme. Ya, jadi mereka biasanya memangsa entok-entok yang lain, ya, entok yang ukurannya lebih kecil atau umurnya lebih muda, biasanya memakan bulu daripada entok-entok yang lain. Ya, jadi sekali lagi, ketika entok merasa lapar, sifat kanibalisme pada entok itu dengan sendirinya akan muncul, sehingga tentu ada entok yang bisa menjadi korban ya, dan tidak jarang menyebabkan kematian. Jadi sekali lagi, porsi makan entok yang cukup besar sehingga menuntut entok senantiasa
bisa diberikan pakan yang bisa membuat entok merasa kenyang dalam jangka waktu yang lama. Jadi cara untuk mengatasi hal tersebut itu tentunya dengan menerapkan pakan alternatif. Pakan alternatif yang bisa kita berikan pada entok yang dapat kita berikan, kita bisa dapatkan di lingkungan sekitar kita tanpa harus mengeluarkan biaya. Jadi kita bisa memberikan rasa kenyang yang lama pada ternak entok tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih. Dan tentunya kita juga sudah mengetahui berbagai macam pakan alternatif yang bisa kita terapkan pada ternak entok, ya. Itu banyak sekali yang bisa kita dapatkan tanpa harus mengeluarkan biaya, alias gratis. Ya, ada beberapa contoh yang bisa saya sebutkan di sini sebagai contoh pakan alternatif yang sifatnya hijauan, ya. Bisa kita memanfaatkan daun-daunan yang memang disukai oleh entok seperti kangkung, daun pepaya, daun talas, daun singkong, dan beberapa jenis hijauan yang lain. Kemudian ada pula pakan alternatif yang memang berupa limbah, ya. Sebagai contoh adalah sisa sayuran, ya, biasanya limbah di pasar. Kemudian ada ampas-ampasan, ampas tahu, ampas kelapa, debok pisang, dan sebagainya. Yang semuanya itu sangat disukai oleh entok, ya. Dan kita bisa paham bahwa salah satu kelebihan daripada ternak entok itu adalah bisa atau relatif memiliki tingkat kesukaan dengan berbagai macam jenis pakan yang baru saja dia kenal. Ya, selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan pakan alternatif sumber protein hewani yang ada di sekitar kita seperti keong dan bekicot. Serta ada pula pakan yang bisa kita kembangkan sebagai bank pakan atau stok pakan yang sangat baik kita berikan untuk mencukupi kebutuhan pakan daripada ternak entok. Bisa kita kembangkan dan bisa kita budidayakan. Contohnya adalah tanaman asolla, indigo vera, dan maggot. Ya, sahabat literasi, jadi sekali lagi, dengan penerapan pakan alternatif itu bisa menekan biaya pakan yang kita keluarkan dari kegiatan beternak entok, serta bisa memaksimalkan keuntungan yang kita peroleh dari usaha beternak entok. Ya, sahabat literasi dan sobat YouTube sekalian, jadi mungkin ini informasi yang kita sempat share pada video kali ini. 2 alasan mengapa kita harus menerapkan pakan alternatif pada ternak entok. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.